Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Milaturrohmah dengan NIM 21202093, mata kuliah studi Kitab Tafsir 2, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Institut Ilmu Al-Quran An-Nur, Yogyakarta. Di sini saya mengambil judul Poligami dalam Surat An-Nisa ayat 3. Poligami ini menjadi salah satu fenomena yang mendapatkan perhatian lebih oleh perempuan di Indonesia. Pasti ketika ada obrolan poligami ini hampir sebagian perempuan menolak, dan poligami ini jadi perdebatan hangat antara mereka yang pro dengan yang kontra, dan ada yang ulama yang memperbolehkan dan menolak tentang poligami. Maka dari itu kita harus mengenal dulu apa itu tentang poligami. Kita harus mengenal dulu apa itu tentang poligami dan lain-lainnya. Poligami dan sejarah poligami. Poligami dalam kamus KBBI adalah seorang laki-laki beristri lebih dari satu. Lawan dari poligami ini monogami, yaitu seorang laki-laki beristri satu, dan prakteknya itu sudah ada di kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada masa lampau, bangsa Yunani, Cina, India, dan Mesir. Poligami ini di kalangan mereka tidak terbatas hingga mencapai 130 istri bagi seorang suami. Ini dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ayat ini diberi pemahaman lain oleh kelompok yang kontra poligami bahwa tidak mungkinnya seorang laki-laki berbuat adil kepada banyak istri. Dengan demikian, ayat itu menurun kelompok yang kontra justru bukan untuk memperbolehkan poligami, melainkan untuk menegaskan ketidakmungkinan berpoligami. Untuk mengukuh argumennya itu, pihak yang kontra poligami mengutip ayat lain, yaitu surat An-Nisa ayat 129. Kemudian ada 3 pandangan ulama terkait poligami. Yang pertama, ulama yang membolehkan poligami dengan batas maksimal 9 istri sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Hadis yang melarang sejumlah sahabat Nabi untuk menikahi lebih dari 4 istri harus dilihat dalam satu konteks. Mungkin karena hubungan nasab, hubungan susuan, dan sebab syar'i lain. Maka Nabi meminta sejumlah sahabat yang menikahi banyak perempuan itu untuk menceraikan hingga tersisa 4 istri. Ulama yang berpendapat demikian diantaranya adalah Zahiriyah, Ibnu Al-Sabbag, Al-Umarani, kelompok Syiah. Yang kedua, ulama yang menoleransi praktek poligami dalam kondisi darurat. Darurat yang dimaksud diantaranya adalah istri mandul sehingga tidak bisa melahirkan keturunan, istri mengidam penyakit permanen yang menyebabkan istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Menurut Abdul Qasim Amin, 2 darurat itu bisa menjadi alasan suami untuk berpoligami. Sementara Al-Marwazi dan Syihab menambahkan daftar darurat tersebut seperti libido suami tinggi sementara libido istri rendah, istri menopause sementara suami masih segar, jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Namun ulama ini tidak berpikiran jika kondisi sebaliknya yang terjadi. Ketiga, para pemikir Islam yang hanya menoleransi poligami pada zaman Nabi. Toleransi ini diberikan bukan karena kondisi saat itu adalah darurat, melainkan karena ketidakmungkinan Al-Quran untuk menghapuskan praktek poligami secara sekaligus. Poligami telah menjadi tradisi di belahan dunia. Yang paling strategis dilakukan Al-Quran melalui Nabi bukan menghapus poligami sampai tuntas, melainkan membatasi jumlah poligami dengan syarat-syarat yang sulit untuk dijalankan. Surat An-Nisa ayat 3-4 tentang poligami, perspektif Bapak Az-Zuhaili, Kitab Tafsir Al-Munir. Az-Zuhaili ini menjelaskan tafsir An-Nisa ayat 3-4 bahwa 2 ayat ini memiliki
Batasan tema mengenai menikahi perempuan bukan yatim yang menjadi tanggung jawab seorang atau bersikap adil terhadap istri-istri. Jika tidak mampu berbuat adil, maka lebih baik memiliki satu istri saja. Beliau menjelaskan makna al-khauf dalam ayat ini bahwa yang dimaksud kalimat tersebut ini adalah memahami dan merasa akan berbuat kezaliman dengan menikahi anak yatim dengan tidak memberikan mahar atau memakan harta. Maka jangan menikahi anak yatim tersebut dan menikahlah dengan perempuan lain 1, 2, 3, atau 4. Akan tetapi jangan melebihi jumlah tersebut. Sebab jumlah terakhir 4 ini merupakan tingkatan kehalalannya dengan disertai bertindak adil. Begitu juga menjelaskan kalimat fi'il amr fankihu menunjukkan kebolehan menikah dengan jumlah tersebut. Artinya menikah dengan bilangan 2, 3, dan 4 merupakan hal yang boleh tetapi bukan wajib. Kaitannya dengan definisi adil menurut Bapak Az-Zuhaili ini merupakan hal yang sulit untuk direalisasikan, namun masih bisa diupayakan. Beliau kemudian mengutip firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 129 yang makna dalam ayat tersebut beliau memberikan indikasi bahwa berlaku adil ini bergantung dengan hati seorang suami. Jika seorang suami mampu mengendalikan kecenderungannya dalam segala hal terhadap istri-istrinya, maka itu dapat dikatakan telah berlaku adil. Namun jika sebaliknya, maka ia telah berlaku tidak adil seadil-adilnya. Pak Az-Zuhaili ini adalah ulama kontemporer yang berhasil memadukan tradisi klasik dengan tradisi kekinian. Beliau ini membuktikannya dengan tafsir Al-Munir, bahwa tradisi klasik masih relevan dengan masa kontemporer. Selain itu, dalam konteks pembahasan poligami untuk masa kontemporer memang perlu diberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat di berbagai kalangan ataupun tingkatan bahwa poligami yang disyariatkan Islam bukanlah hal yang menakutkan bagi perempuan atau menjadi penghancur perasaannya, melainkan merupakan bentuk penghormatan Islam terhadap perempuan. Sedangkan bagi kaum laki-laki, poligami bukanlah alat legitimasi untuk melegalkan hawa nafsunya, melainkan sebagai bentuk rahmat bagi seluruh umat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.